pendengar, di awal kita ingin pencerahan dulu nih ya dengan penjelasan dari Bu Aswatun Hasanah. Apa sih, bagaimana sih gitu ya kan kondisi atau keadaan dari pegawai P3K kita, baik yang paruh waktu, baik yang sudah dinyatakan lulus di P3K secara keseluruhan. Silahkan Bu Aswatun. Terima kasih. Saat ini kita lagi proses pengisian DRH dan dari surat BKN juga kita ada penyesuaian jadwal. Jadi yang sebelumnya DRH itu dari 7 September sampai dengan 15 September diperpanjang menjadi 22 September. Untuk itu kan ada saat ini untuk yang P3K paruh waktu ini kelengkapan dokumen yang diunggah kan tidak sama dengan P3K yang penuh waktu. Jadi dipermudah oleh BKN. Jadi tambahannya cuma SKCK sama surat kesehatan saja. Kalau yang P3K penuh waktu kan ada surat kesehatan rohani dan bebas nafja. Jadi karena mungkin waktunya yang sedikit ini, jadi oleh BKN dipermudahlah untuk melengkapi dokumen tersebut. Karena ini kan seluruh Indonesia. Iya kan? Jadi kepolisian juga sibuk mengurus ini juga SKCK. Dipermudah juga, kita sudah kerjasama dengan Polres Tanah Laut, jadi difasilitasi kemarin untuk mempercepat begitu ya, ada akselerasi. Jadi kemudian untuk pengusulan NIP itu dari jadwal Menpan itu dari 28 Agustus sampai dengan sebelumnya itu sampai dengan 20 September. Nah, berubah menjadi sampai dengan 25 September. Jadi kami BKPSDM itu mengusulkan NIP paruh waktu sampai dengan 25 September. Jadi berbarengan sebenarnya dengan peserta mengisi DRH. Nah, jadi kalau sudah selesai pengisian DRH diakhiri aja. Nah, jadi biar kami kan masuknya ke admin kami. Jadi nanti prosesnya kami bisa usulkan NIP-nya ke BKN. Ibu, DRH itu apa sih Bu? Daftar riwayat hidup. Paham ya teman-teman semua ya. Daftar. Jadi ini kan peserta supaya mengikuti aturannya apa aja yang dokumen yang diunggah, dan kalau sudah selesai silakan akhiri. Jadi jangan menunggu sampai batas waktu gitu. Karena biasanya di akhir-akhir waktu itu trafficnya padat. Nah, itu jadi sistemnya nanti bisa error-error kah. Nah, kalau tidak mengisi DRH itu dianggap mengundurkan diri. Oh, begitu. Iya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Hari ini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Masih ada 1 minggu ya? 6 hari. Kalau sudah diselesaikan saja. Jadi meskipun belum sampai waktunya begitu ya, ke 22 September, jika merasa itu sudah lengkap, sekarang di kalau belanja itu di check out gitu ya. Ketahuan ya. Sering belanja online. Di check out aja begitu ya. Karena biasanya begini, teman-teman itu nunggu-nunggu yang lain dulu gitu ya. Jadi digantung nih, udah diisi sebenarnya, tapi belum diakhiri. Jadi sebaiknya nih pesannya Bu Aswatun itu diakhiri aja ya, ditutup sehingga nanti pihak BKPSDM lebih mudah melakukan rekapitulasi tunggal dikitan kata orang. Iya, kalau ada kesalahan misalnya lupa ngisi ini, lapor aja ke kami. Nah, kami dari adminnya bisa memperbaiki. Misalnya salah unggah kah atau apakah? Nah, nanti kan yang dari isian DRH peserta itu masuk ke admin kami, itulah dokumen yang diunggah itulah yang kami usulkan ke BKN. Jadi bisa lapor ke kami. Bu Aswatun, sebenarnya ada berapa banyak sih P3K kita yang paruh waktu ini? Prosentasinya dari P3K kita secara keseluruhan yang penuh waktu dan yang paruh waktu ini sisa berapa? Kalau untuk pengadaan tahun 2024 itu kita formasinya kan yang penuh itu 756. Nah,
Yang ada tahap 1 sudah lulus 550. Oke. Tahap 2 108. Oke. Nah, yang untuk paruh waktu ini sisanya nih ya, yang Ya, ya, dua, sisanya. yang paruh waktu ini ya, Oke. yang mengikuti tahap 1 dan tahap 2 atau yang database mengikuti CPNS tapi tidak lulus. Itu diangkat paruh waktu juga. Oke. Itu totalnya 2.721. 2.721. Masih banyak ya, Bu? Iya. Oke. Baik. Nah, dari kondisi teman-teman kita yang paruh waktu yang masih banyak ini, nah ini nanti apakah ini secara keseluruhan, maksud saya adakah nanti istilah lulus dan tidak lulus lagi di paruh waktu ini? Tidak ada, Ibu. Oke. Iya. Oke, artinya ketika mereka nanti sudah mengisi DRH ini hanya sebagai sebuah persyaratan untuk kelengkapan saja. Betul. Oke, meskipun misalnya tidak ada persyaratan lain lagi begitu. Iya, ya sesuai di DRH itu. Di DRH itu Iya, saja. Iya. Karena semuanya sudah CAT, Bu ya. Iya. Walaupun paruh waktu juga udah CAT kemarin. Gitu. Iya, jadi Oke. seleksinya itu di tahap 1 dan tahap 2 ikut CAT itu. Jadi seleksi kompetensi itu mereka tidak dapat formasi atau tidak lulus. Nah, itulah datanya yang Oke. bisa diusulkan P3K paruh waktu. Oke, baik. Ini tadi berakhir di 22 September ya, 2025. Ini kalau menurut pengamatan rekapitulasi dari BKPSDM sendiri sampai dengan hari ini sisa 1 minggu lagi nih. Oke. Ada berapa prosentasi P3K paruh waktu kita yang sudah mengisi DRH-nya? Sampai saat ini aplikasi BKN itu kami belum bisa melihat rekapitulasi peserta yang sudah atau belum. Nah, kalau kayaknya masih BKN masih menyiapkan itu, biasanya ada seperti itu. Jadi biasanya kami umumkan ini yang belum DRH, Oke. ini yang sudah atau ini yang mengundurkan diri ketahuan. Lalu sampai saat ini kita belum mengetahui itu apa yang menjadi penyebabnya, Bu Aswatun? Aplikasinya yang dari kan kita tarik data di BKN. Nah, itu yang kami tidak tahu peserta ini sudah apa belum mengakhiri DRH-nya. Oh, apakah kita tidak melakukan kontak dengan para P3K paruh waktu ini? Misalnya nih ada nomor kontak atau ada call center yang bisa mereka hubungi ketika mereka merasa sudah selesai melakukan pendaftaran itu. Ini misalnya nih saya gitu ya. Saya sudah mengisi DRH itu. Nah, karena saya sudah mengisi, tentu nanti akan ada tanda sudah mengisi itu kan ya di aplikasi kan ya? Ada. Nah, terima kasih, Bu ya. Iya. Ucapan terima kasih. Iya, ada. Betul. Terima kasih Anda sudah Mengisi. Oke. jadi- Nah, itu artinya itu kan bisa di-download nih, dikirimkan ke BKPSDM. Tidak bisa. Oh. Jadi cuma keterangan aja ya, tampilan aja, view aja. Jadi silakan peserta cek masing-masing akunnya. Bila tandanya sudah tidak ada tombol pengisian daftar riwayat hidup, yang ada tombol data riwayat hidup berarti sudah mengakhiri DRH. Oh, begitu. Iya. Nah, lalu bagaimana tinggal waktu 1 minggu ini BKPSDM sendiri mengejar ya, seandainya ada teman-teman di paruh waktu yang banyak yang belum selesai ternyata atau ada yang melakukan kesalahan, salah unggah, salah tulis, ngaran, salah tulis dan sebagainya begitu. Ya, kami masih menunggu juga perbaikan dari aplikasi SSCASN ini dari BKN kan, Bu. Jadi kita tidak ada wewenang di situ. Jadi dari tim BKN juga mempersiapkan itu karena mereka seluruh Indonesia menanyakan karena mereka mencari infonya di situ betul, juga. betul. Betul sekali. Jadi kemungkinan dalam Artinya tidak ada peluang sama sekali begitu, kita bisa ngintip lah paling tidak gitu. Ngintip nih anak buah kita nih, P3K paruh waktu kita nih yang Tulisan Laut gitu kan. Berapa nih yang sudah memasukkan daftar riwayat hidupnya yang sudah lengkap sama SKCK-nya gitu, berapa yang belum gitu. Sementara yang manual tadi, Ibu, jadi mereka cek di akun masing-masing. Bila sudah keterangannya tadi
selamat. Nah, itu tadi terus tidak ada lagi tombol pengisian DRH, berarti sudah selesai mengisi DRH. Apakah ada upaya dari kita BKPSDM untuk melakukan kontak dengan masing-masing P3 paruh waktu kita yang melalui akun mereka itu? Kami kan ada grup Nah, Telegram. itu yang saya maksudkan tadi. Nah, itu. Nah, silakan bergabung semua yang peserta P3K paruh waktu, bergabung aja di grup Telegram. Itu grup resmi kami, jadi bisa menghubungi admin kami yang di situ. Jadi sudah ada beberapa yang memberitahu, Ibu kami sudah. Nah, itu maksud saya tadi, ya. Sehingga secara manual BKPSDM sudah bisa mengetahui ini sudah sampai hari ini. Mungkin misalnya yang melapor di telegramnya BKPSDM itu ada berapa persen. Nah, sehingga nanti bisa diketahui ini persentasi yang melapor dengan persentasi paruh waktu kita yang ada gitu kan, akan ada perhitungannya. Nah, kalau misalnya masih banyak yang belum, ini apa upaya kita nih untuk mendongkrak? Iya, nah seperti itu maksud saya. Ya, ini kami sementara mendata nih yang melapor-lapor ke kami, yang sudah DRH. Oh, ini dari mana? Oh, sudah. Sudah sementara diproses. Nah, jadi itu kan nanti di grup Telegram itu kami sampaikan. Oke. Baik. Saya ke Mbak Septi. Mbak Septi, pengelola data dan informasi. Sampai dengan saat ini nih Mbak Septi, kawan-kawan dari P3K paruh waktu yang mengisi DRH, kemudian mengupload SKCK-nya, pantauan dari BKPSDM sendiri, adakah yang melakukan kesalahan, adakah yang terkendala kesulitan, atau adakah yang malah tidak bisa sama sekali atau bagaimana? Cukup banyak sih yang melapor ini. Biasanya ada yang saya salah unggah ijazah. Iya dia. Biasanya kalau sudah terlanjur diakhiri, nanti waktu proses pengusulan NIP itu kita dari admin yang memperbaiki. Jadi nanti kita hubungi yang artinya tidak dibuka lagi buat si individunya itu. Nggak bisa udah. Jadi nanti kita dari admin yang hubungi ke yang bersangkutan, kita konfirmasi ini salah ininya gitu. Jadi nanti kita minta dokumen yang benar baru kita unggahkan gitu. Berarti si P3K paruh waktunya ini yang bersangkutan ini dapat melihat ulang nih DRH dan SKCK yang diupload begitu ya? Kalau untuk meskipun sudah diakhiri, kalau lihat bisa, tapi kalau untuk memperbaiki nggak bisa. Jadi nanti dari admin BKPSDM itu yang minta dokumen yang benar, misalnya salah kayak gitu. Untuk meminimalisir kesalahan, karena tentu saja BKPSDM kalau misalnya banyak yang salah, BKPSDM kan kerepotan juga nih, karena bekerja sendiri begitu kan. Nah, apa yang kita lakukan, memberikan arahan atau bagaimana kepada para P3K paruh waktu kita dalam hal pengisian DRH dan penguploadan SKCK tersebut? Iya, jadi di grup yang Telegram tadi itu beberapa kali juga kita infokan ulang, supaya ya meminimalisir lah kesalahan itu. Apakah waktu awal Bu Aswatun, sebelum dimulainya penginputan DRH dan SKCK ini, para pekerja kita di P3 paruh waktu itu dikumpul, diberikan sosialisasi, diberikan secara teknis pengisian dan dokumen-dokumen yang diupload? Tidak ada ya. Jadi karena jadwal itu keluarnya mepet biasanya dari Menpan tuh, misalnya tanggal 7 keluar pengumumannya bisa aja tanggal 6 surat yang kami terima. Jadi tidak sempat kami untuk mengumpulkan peserta. Jadi cuma di pengumuman kan sudah diberitahu bahwa andai nih Bu, ini berandai-andai saya ya, karena kan bisa saja terjadi begitu. Andai dokumen yang mereka upload ya tidak lengkap, data yang mereka masukkan tidak lengkap, bisa aja nih misalnya di dalam daftar riwayat hidup itu kan ada kalau dulu ya waktu saya gitu itu kan lengkap nih, ada saudara kandung, saudara suami, gitu kan. Nah itu kan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita lupa gitu kan, kalau namanya sih nggak lupa gitu, tempat tanggal lahirnya dan sebagainya begitu kan, kita lupa pendidikannya dan sebagainya, lupa. Nah sehingga terlampaui ya pada saat dia mengakhiri itu ternyata tidak terisi
ya tidak terisi, dan dia yang celakanya tidak sadar. Nah, bahwa itu tidak lengkap. Ini apa yang harus dilakukan? Kalau isian seperti itu tidak masalah. Yang penting unggahan dokumen tadi itu kalau tidak lengkap tidak bisa lanjut mengakhiri DRH. Pasti ada notifnya. Ini belum diunggah. Itu. Jadi yang diunggah itu yang harus lengkap. Nah, kalaupun ada di unggahan itu salah, kami yang perbaiki karena peserta tidak bisa memperbaiki lagi kalau sudah diakhiri. Nah, nanti yang kami waktu usul kan kami cek lagi tuh dokumennya. Misalnya kan kayak SKCK ada isi nomor SKCK. Misalnya salah kan sudah kami dari uploadan SKCK-nya, nomornya ternyata nomor seri yang dimasukkan. Nah, itu kami perbaiki langsung karena ada sudah SKCK-nya kan dokumennya. Nah, kecuali salah unggah, misalnya ijazah yang diunggah misalnya ijazah SD. Nah, padahal diminta ijazah terakhir. Sesuai melamar. Nah, itu mungkin kita hubungi yang bersangkutan. Nah, kami minta scan ijazah yang dilamar. Nah, itu yang kita upload ulang. Admin bisa melihat Bu ya. Iya, admin. Dengan banyaknya P3K ini Bu, bisa? Betul. Karena kan kita usulnya per nama. Jadi kan satu nama ini diceklah kelengkapan berkasnya satu-satu itu. Satu ya. Nah, jadi memang perlu waktu Bu ya. Iya betul. Makanya kami menghimbau tuh kalau sudah selesai silahkan akhiri. Jangan di-injure time ya. Sehingga nanti untuk melakukan analisa itu BKPSDM lebih mudah gitu ya. Iya betul. Seperti itu. Baik, Ibu, ini banyak berwirawiri ya, isu pertanyaan dan lain sebagainya nih tentang P3K paruh waktu ini. Selama ini nih sebelum adanya kepastian penguploadan DRH dan SKCK ini, kondisi atau kedudukan dari teman-teman paruh waktu ini seperti apa? Kalau sesuai dengan Kepmenpan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, nah ini adalah kebijakan mengenai P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu ini untuk pengadaannya tuh dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga, memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kan sebelumnya statusnya PTT. Nah, P3K paruh waktu itu dalam rangka itu. Jadi memperjelas status PTT-nya tadi. Lalu prosedur kerjanya ini Ibu, yang disebut dengan paruh waktu itu seperti apa begitu? Untuk kerja dari Menpan ini sesuai dengan instansinya. Jadi misalnya kan kalau kayak kita kan instansinya yaitu pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Jadi mengikuti jam kerja di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Artinya nanti pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini melalui BKPSDM akan membuat aturan paruh waktunya itu, begitu ya Bu ya. Misalnya nih, maksud saya begini, si paruh waktu ini bekerjanya dari kapan sampai kapan yang disebut dengan paruh waktunya itu. Iya bisa. Ya. Mungkin kami akan mempersiapkan untuk memperjelas. Karena selama ini kan tidak jelas nih. Jadi teman-teman yang wirawiri, saya bisa bilang tadi isu-isu yang wirawiri gitu. Ini paruh waktu apa enggak paruh waktu gitu ya. Paruh waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi selama ini teman-teman yang disebut dengan paruh waktu itu masih beraktivitas dari pagi sampai dengan 4:30. Iya. Nah, itu. Jadi karena tadi mengikuti jam kerja di instansi kita pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Nah, saat ini kan kita jam kerjanya ASN ya dari jam 8 sampai 4:30. Kalau di yang 5 hari kerja mungkin hari Sabtu masih masuk kan kayak di puskesmas. Nah, mungkin sekolah. Nah, sesuaikan saja. Artinya mungkin saya terlebih dahulu gitu ya. Saya terlebih dahulu berada di depan gitu. Artinya ada kemungkinan ya Bu ya, nanti kebijakan dari instansi masing-masing untuk memperkerjakan P3K paruh waktu ini, apakah nanti misalnya di paruh waktu ini jam 8 sampai dengan
jam 12 pagi misalnya, Iya. atau jam 12 siang sampai dengan 16.30. Ya tadi disesuaikan dengan Iya, instansi, iya, jadi jam iya, 8 iya, sampai jam Oke, 4:30. jadi penuh waktunya kan jam 8 sampai dengan 16.30. Iya. Nah, sekarang kebijakannya misalnya nih dari SKPD yang bersangkutan nanti akan diparuh. Boleh memilihkah teman-teman paruh waktu ini, saya ngambil paruh waktunya pagi atau saya ngambil paruh waktunya sore? Penamaannya aja kan paruh waktu. Oke. Jadi kerjanya sama aja. Jam kerjanya sama dengan ASN yang ada. Begitu. Iya. Jadi mereka ini sebenarnya kan paruh waktu ini nama untuk yang diangkat ASN. Jadi ulun jelaskan di sini sesuai Kemenpan 16 tahun 2025, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi bedanya di gaji aja. Gajinya tidak sesuai PP penggajian P3K. Oke. Baik, saudara pendengar para P3K paruh waktu ya, ternyata yang selama ini diangan-angankan oleh teman-teman yang katanya disebut paruh waktu itu separuh waktu, Ibu. Nah, itu dia tadi yang jadi wirawiri nih. Ini saya paruh waktu tapi kok kerjanya sampai sore juga gitu. Nah, ternyata yang membedakan paruh waktu dengan penuh waktu itu hanya di gaji ya. Iya. Nah, tetapi jam kerja sama. Bagaimana? Baik. Kita ke suara pendengar, ada yang sudah bergabung bersama kita melalui chatting. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ulun Ahmad di Panyipatan. Baik, selamat pagi rekan Ahmad di Panyipatan. Izin bertanya Bu, 1. Jika mengisi DRA sudah kami akhiri dan resume ternyata ada kesalahan di surat pernyataan yang 5 poin salah tahunnya. Apakah itu nanti bisa diperbaiki dan diperbaharui lagi dan apakah tidak bermasalah? Oke, yang kedua, masa kerja P3K paruh waktu ini kan 1 tahun. Terus jika nanti diangkat penuh waktu, itu apakah berdasarkan prioritas yang masuk database dulu atau sesuai penilaian kinerja? Oke. Ya. Baik, 2 dulu kita bahas, silahkan. Iya. Kalau kesalahan pengisian data itu bisa diperbaiki oleh kami admin BKPSDM, tapi peserta tidak bisa karena sudah mengakhiri DRH. Karena itu kan ketika kita mengakhiri kan sudah ada keterangannya tuh bahwa tidak bisa diperbaiki kan. Nah, keterangan iya, nah ada akhir. Nah, waktu perbaikannya adalah di tempat kami. Nanti waktu usulnya kan per nama. Nah, per nama berkasnya kami cek satu-satu. Jadi kami sandingkan, ya. Kami sandingkan tuh kayak SKCK salah nomor. Kami cek dokumen scan SKCK-nya nomornya ini ya kami perbaiki. Nah, seperti itu. Jadi kami yang perbaiki. Oke. Berarti rekan Ahmad ya, jika Anda merasa ada kesalahan tadi pada pernyataan yang 5 poin itu segera untuk melaporkan gitu kan ya? Bisa. Nah, ya. segera untuk melaporkan kepada BKPSDM. Betul. Dalam hal ini ke Bu Aswatun atau ke Mbak Septi. Jadi lebih gercep Bu ya. Segera ya. Jadi kan udah tahu namanya duluan data, ya. Ya, betul. Segera nanti akan diperbaiki Betul. oleh BKPSDM. Ya. Dan itu kalau misalnya ada kesalahan dan diperbaiki itu tidak akan menjadi masalah. Iya. Oke. Tadi juga sudah saya tanyakan, seandainya ada kesalahan tapi tidak disadari. Iya. Tidak disadari oleh Pak P3K-nya itu kan, selama itu bukan hal yang krusial, nah ya jadi tidak mengapa. Oke, baik. Yang kedua, masa kerja P3K paruh waktu ini kan 1 tahun, benar ya kontraknya 1 tahun aja begitu? Betul, 1 tahun. Oke. Jadi 1 tahun. Nah, pemerintah itu menyiapkan kalau misalnya daerah ada anggarannya untuk mengangkat penuh waktu, jadi tahun berikutnya bisa diangkat penuh waktu.
kalau daerah ada gajinya. Nah, sedangkan Oke. kita saat ini terkendala dengan Undang-Undang Keuangan Daerah itu kan maksimal itu belanja pegawai 30%. Nah, saat ini kan kita sudah berkisar di 29% belanja pegawai. Nah, kalau misalnya 31% ya. nah itu misalnya Ya, oke. daerah ada Nah, uangnya, berarti yang 1% kan kita tidak tahu nih jumlahnya begitu ya. Ya. Kalau misalnya PAD kita lebih banyak, maka prosentasi 1% itu akan lebih banyak. Betul. Jadi lebih banyak kita dapat mengangkat bisa aja semuanya kan. Iya, Nah. semuanya. Ini apakah wacananya nih Bu Aswatun? Wacananya dari 2000 sekian P3K paruh waktu kita ini akan ditahap pengangkatannya. Oke. Untuk prosedur pengangkatan penuh waktu belum ada juknis dari Menpan. Jadi itu nanti ada lagi juknis dari Menpan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan apakah prioritasnya dari database dulu atau dari umur atau apa. Iya, tadi kan disebutkannya nih, apakah nanti yang diangkat nih misalnya nih kita nanti kan bermaksud di tahun berikutnya kita akan mengangkat yang penuh waktu gitu kan, diambil dari P3K yang paruh waktu ini. Tadi dipertanyakan oleh rekan Ahmad, apakah nanti diprioritaskan yang masuk database dulu atau yang sesuai penilaian kinerja? Iya, Ini tadi apa kita, nih? ya tadi kita nunggu juknis Menpan. Oh. Iya, karena semua pengadaan CASN itu kebijakan dan aturannya diatur dari Menpan. Kemudian aturan juknisnya BKN. Jadi daerah ini melaksanakan aturan tersebut. Jadi tidak bisa dari daerah yang menentukan seperti itu. Oke. Selama ini kita melihat kebutuhan P3K paruh waktu kita ini dari mana kita melihatnya? Lalu kita menguji atau kita mengevaluasi kinerja dari teman-teman kita ini dari P3K ini dari mana kita mengetahuinya? Jumlah yang diusulkan ini kan? Bukan kinerja Untuk perpanjangannya nanti kah? Ini misalnya 1 tahun nih ya, Iya. 1 tahun. Nah ternyata dari 1 tahun ini misalnya nih ada formasi untuk pengangkatan di penuh waktu, misalnya dari 2000 tuh ada misalnya anggaran kita yang bisa misalnya 500 misalnya nih ya 500. Nah BKPSDM sendiri mengevaluasi nanti yang 500 ini dari mana? Dari kan P3K paruh waktu ini ada juga kinerjanya. Nah itu yang saya maksudkan tadi. Ya mungkin nanti ya sama kayak ASN mengisi kinerja. Nah dari situ kita evaluasi. Oke. Misalnya dia kurang baik, nah atau kinerjanya tidak sesuai target. Iya. Gitu ya. Jadi evaluasinya memang di kinerja untuk memperpanjang kontraknya. Oke, ya dapat dipahami ya rekan Ahmad ya. Oke, evaluasinya di kinerja ya. Jadi teman-teman P3K paruh waktu, nah mulai sekarang nih ya tingkatkan selalu kinerja Anda ya sehingga pada saatnya nanti daerah kita mampu untuk melakukan pengangkatan menjadi penuh waktu ya. Nanti yang paling tinggi kan nanti akan di-ranking kan ya. Akan di-ranking nanti kinerjanya yang tinggi. Nah, sampai dengan batas kemampuan daerah untuk mengangkat penuh waktu. Seperti itu ya. Oke, baik. Dapat dipahami ya rekan Ahmad. Baik. Dan berikutnya selamat pagi dari Nur Apidah Fitri ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Nur Apidah Fitri. Saya mau menyampaikan aspirasi terkait dengan lulusan PPG guru kelas SD. Sama sekali tidak ada yang lulus, baik itu menjadi P3K ataupun P3K paruh waktu. Bagaimana nih kok bisa paruh waktu tidak lulus ya? Padahal nilai kami dibandingkan dengan R4 lebih tinggi kami. Apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah Tanah Laut untuk dapat menghargai dari hasil nilai tes kami dan sertifikat yang kami miliki? Padahal mapping awal kami tersedia 10 formasi untuk PPG, tetapi menjadi habis karena adanya R4 bagi yang honor 2 tahun. Kami meminta untuk diberikan solusi yang lebih bijak terkait lulusan PPG, khususnya guru kelas SD ini. Panjang nih. Jadi PPG itu status pelamarnya R5.
Oke. Jadi R5 ini bukan pegawai non ASN. Oh. Mereka yang lulus profesi guru prajabatan ya. Nah, gitu. Ada namanya prajabatan PPG-nya. Nah, itu lulusan tahun 2023 dan 2024. Jadi bisa, dan itu mereka mendaftar, datanya itu terdata di Kemendikbud, data PPG-nya. Jadi meskipun mereka bukan non ASN, datanya sudah ada di Kemendikbud, otomatis bisa lanjut daftar guru asal datanya valid tadi. Nah, itu tidak diakomodir karena tadi bukan pegawai non ASN, gajinya tidak ada anggarannya. Untuk di Dinas Pendidikan aja kan tidak ada. Terus dan kebutuhan gurunya juga sudah penuh. Mereka ini kan tidak memenuhi formasi guru. Jadi tidak lulus, misalnya kita buka formasi 10. Yang mendaftar 15. Nah, sisanya ini kan yang R5 tadi. Nah, karena diisi sudah R4 sesuai prioritas penilaian itu kan dari R3, R2, R3. Oke. Nah, R4 Apakah mereka ini tidak masuk dalam database, Ibu? ada datanya tapi tidak diusulkan karena itu tadi pertimbangannya mereka tadi tidak non ASN, dan itu untuk pelamar guru yang tidak terdata di Dapodik. Jadi yang R4 itu terdata di Dapodik minimal 2 tahun. Nah, jadi prioritasnya dulu R4 dulu, baru R5. Makanya mereka artinya R5 ini yang tidak memenuhi 2 tahun itu ya? Iya. Oh, begitu. Oke. Baik. Artinya mereka yang tidak lulus ini tidak terdata sebagai P3K paruh waktu. Betul. Yang R5 tidak Tidak diusulkan. Oke. ASN ya. Oke. Nah, lalu tindak lanjutnya, Ibu, supaya ada kejelasan aja nih mungkin bagi Nur Apidah ini, tindak lanjutnya bagi mereka PPG SD yang tidak terdaftar sebagai P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu ini, apa nanti kelanjutannya? Apakah mereka masih tetap dipekerjakan berdasarkan apa, atau mereka ada pengalihan lain berdasarkan apa? Karena yang PPG tadi kan bukan non ASN, Oke. jadi kan mereka nggak bekerja ya. Iya. Jadi tidak ada tidak bekerja. Jadi seperti ya kayak kita daftar CPNS tidak lulus ya, seperti itu. Hilang begitu saja Iya. gitu. Oh, oke. Iya. Artinya mereka ini bukan mereka yang sudah mengabdi. Bukan. Oh. Oke. Baik, rekan Nur Apidah, ini dapat dipahami ya, ternyata tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Uswatun ya. Ada banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh BKPSDM ya terhadap teman-teman kita di P3K. Nah, jadi diprioritaskan itu yang di R4 ya, seperti itu ya. Iya, Nah, kalau rankingan nilai sesuai prioritas pegawai non ASN-nya. Jadi dari XTHK 2 itu non ASN yang masuk database THK 2 dulu. Nah, itu namanya statusnya R2. Ada juga R1 itu yang lulusan prioritas 1 ini yang passing grade di tahun 2021 apa 2022, tapi tidak memenuhi formasi. R1. Nah, kita sudah selesai R1. Nah, R2, R3, R4 baru R5 terakhir. Rankingannya kayak gitu. Jadi meskipun nilainya tinggi ya R4 dulu di ranking ya. Oke, dapat dipahami ternyata ya. Ada ranking RR-annya gitu ya. Jadi bukan kepada nilai gitu ya, Bu ya. Bukan kepada tadi statusnya. Kan ya sertifikat khususnya begitu ya. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya Ibu Nur Apidah ya. Tetap semangat ya, tetap semangat aja. Kalau kita Semangat terus, Bu. Ya, semangat terus, harus semangat terus. Semangat terus. Ya. Walaupun katanya ngejar nip dong ya. Ya. Teman-teman sih Bu bilang. Iya. Oke, baik. Oke, yang ketiga selamat pagi, ada rekan Irwan dari Batu Ampar. Ada info bermunculan di medsos. Nah, itu tadi yang saya bilang berseleweran nih Bu ya, bahwa P3K adalah mengisi kekosongan yang tidak ada PNS-nya. Oke. Jadi, apakah setelah ada PNS yang mengisi kekosongan ini, P3K yang mengisi tadi akan digeser atau buruknya lagi akan diberhentikan?
seram banget nih. Iya, karena ini kan perjanjian dan kontrak. Bagaimana informasinya, Bu? Oke, Iya. baik. Silakan, Bu. Iya, memang Rame lebih banget kurang nih, Bu. ya. Emang rame banget nih, Bu. Nah, mungkin yang lebih berhak konfirmasi ya kepada BKN-nya ya. Iya, 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 Yang iya. kebijakan kan dari pusat. Jadi mungkin kalau yang saya baca itu awal mulanya P3K itu dimunculkan seperti itu, seperti Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2004. Nah, sekarang kan undang ASN yang terbaru yaitu tahun 2023 nomor 20. Nah, tapi saat ini P3K yang telah ada ini diperpanjang terus sih sebenarnya Iya, sampai iya, karena kita melihat gitu kan ya. Iya. Belum ada pemberhentian, ya belum ada. kecuali dia kumdis atau mengundurkan diri saat ini ya yang Ya, kami ya, ya, proses ya. Oke. seperti itu, tidak ada memutus kerja mereka. Jadi kalau misalnya 5 tahun kontraknya perpanjang lagi selama kinerjanya baik, jadi dievaluasi di kinerja tadi. Ya, artinya P3K penuh waktu itu kontraknya 5 tahun ya, Bu ya? Iya, Kontrak 5 tahun. Apa yang menjadi penilaian, apa yang menjadi bahan evaluasi dari BKPSDM sendiri untuk memperpanjang, untuk menggeser, atau tadi buruknya katanya rekan Irwan tadi untuk memberhentikan? iya, rata-rata kan mereka kinerjanya baik ya. Oke. Nah, Pertama itu kinerja ya. perpanjang, Oke. Jadi minimal baik. Nah, semua itu baik ya. Tidak kena hukuman disiplin. Nah, itu diperpanjang. Tidak melakukan hal-hal yang Ya, terlarang iya, ya, betul. dan tidak memohon pemberhentian Ya, secara sukarela begitu ya. iya. Oke. Artinya selama dia melaksanakan tugas, Baik saja. turun dengan baik, Iya. gitu kan ya, mentaati segala aturan, berperilaku baik ya. Iya, Oke. betul. Setiap 5 tahun itu diperbaharui Iya. kontraknya. Iya. Nah, lalu untuk P3K paruh waktu itu kontrak berapa tahun diperbaharui? 1 tahun. Setiap 1 tahun. Iya, sesuai di Kepmenpan 16 2025 Mm-mm. itu kontraknya per tahun. Jadi bilanya evaluasinya tadi bagus, perpanjang lagi 1 tahun kayak gitu. Oke. Baik, masih dari pertanyaan dari rekan Irwan tadi, Bu Aswatun. Apakah ada kemungkinan P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu itu dilakukan penggeseran oleh BKPSDM? Maksudnya mutasi kayak Yap. gitu. Untuk saat ini aturan mutasi belum ada mengatur untuk mutasi P3K. Oke, tenang berarti. Iya, karena itu kan sudah sesuai surat pernyataan terima poin. betul. Di situ kan Ya. bersedia ditempatkan di seluruh NKRI, wilayah Iya, NKRI, dan sama kayak negara. kita jadi pegawai dulu Iya. kan, waktu itu saya Jadi- bersedia ditempatkan di mana saja di Nah. seluruh wilayah Republik Indonesia gitu Jadi kan. kira-kira itulah kan pertanda tangan, berarti setuju. Oke. Iya. Oke. Karena kan ini Bu, kemarin kan rame informasi ini kan kalau PNS yang mungkin kuliah atau pendidikan dan kemudian datang lagi mengisi kekosongan tersebut, maka itu yang rame banget iya, itu iya, ya. iya. Tapi saat ini ya yang ada P3K ini ya lanjut terus sih selama dia Iya, kinerjanya iya. baik, kami Iya, perpanjang. iya. Kami perpanjang. Iya, artinya nih saya untuk melegakan aja nih. Iya. Tapi undang-undangnya memang seperti itu Bu ya. Iya. Di undang-undangnya memang seperti itu. Tapi kan pemerintah daerah tentu mempunyai pertimbangan lain begitu ya. Artinya selama ini tidak ada P3K yang diberhentikan Betul. karena kedatangan pegawai negeri sipil seperti itu. Iya, tidak ada sih. Iya kan ya. Nah, pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan kebijakan paling buruk menggeser mungkin atau mengurangi atau mengalihkan tugas pokoknya aja seperti itu ya. Ini misalnya nih saya begini. Kalau ada aturannya Bu, mungkin Bu. Itu tuh kebijakan kan ya, kebijakan pemerintah sendiri kan ya. Artinya Pusat, Bu, ya? kebijakan pemerintah pusat tadi secara global. Nah, nanti kan akan dibuat kebijakan secara rinci oleh pemerintah daerah begitu kan ya. Kalau mutasi kami ngikut pusat. Kalau mutasi Iya. PNS. Iya, Tapi sama. kalau mutasi P3K kan Sama juga. Iya. Iya. Oh begitu. Oke. Nah seandainya nih Bu Aswatun, seandainya
ada P3K kita baik yang penuh waktu atau yang paruh waktu pengen mutasi, apa yang memungkinkankah ini, apa yang harus dilakukannya untuk dapat memenuhi persyaratan mutasi seperti yang diinginkan? Saat ini kami tidak mengakomodir sih yang untuk Oke. P3K yang mutasi tadi. Nah, kebetulan itu Baik yang paruh waktu dan penuh waktu. iya. Oke. Kebetulan yang untuk mutasi ini kan bidang mutasi jadinya kan Oke, kami oke. kalau bidang kami kan di pengadaannya saja. Nah, maksud saya apakah sudah pernah terjadi, ada terjadi begitu, dan Ada. apakah ini ada peluang yang memungkinkan? gitu? yang permohonan mutasi itu kan banyak. Oh, Nah, tapi sampai oke, saat oke. ini tidak ada dilakukan. Ya. Jadi bisa mengakomodir Bu Iya. ya. Oke, baik, bagus itu. Ya, jadi jangan sampai ini nanti merasa gimana gitu, hendak pindah gitu kan ya, merasa gimana gitu kan, sehingga bekerjanya ini tidak tenang, tidak full gitu kan. Iya. Nah, maksud saya sehingga BKPSDM sendiri melakukan penilaian ya agak susah nanti. Iya. Nah, jadi ini pesan nih pada teman-teman P3K baik yang paruh waktu, baik yang penuh waktu gitu kan, hayati pekerjaan yang saat ini ya, yang saat ini diberikan kewenangannya kepada Anda begitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti itu juga menjadi penilaian kinerja kan Bu Swatun. Betul. Nah, seperti itu. Oke. Tenang aja. Oke, yang kebetulan yang pengadaan 2024 itu kan boleh P3K mendaftar CPNS. Oke, iya. Nah, jadi mungkin itu mutasinya. Jadi mereka P3K 1 tahun, terus ada formasi di tempat kita, Oke. CPNS, Ya. umurnya mencukupi, Persyaratan lain mencukupi, silakan daftar. Iya, Oke. jadi mereka tidak mengundurkan diri dulu. Jadi bila dinyatakan lulus, baru mengundurkan diri. Baik itu P3K paruh waktu, baik itu P3K penuh waktu. Iya. Oke, bagus. Ada kebijaksanaan seperti itu Iya, ya. Iya, dan iya, itu iya. juga ada juga P3K mendaftar P3K di aturannya Permenpan itu Permenpan 6 maksudnya? 2024. Jadi ini misalnya kita Saya P3K. ya misalnya bidan terampil D3 kan. Oke. Terus muka lagi lah Kabupaten Tanah Laut Formasi. P3K bidan ahli pertama. Misalnya pian ada S1-nya deh Iya, iya. ya, Oke. atau profesi bidan. Oke. Nah, mendaftarlah ke situ. Nah, atau tempatnya berbeda, misalnya kemarin di Puskesmas Angsau, ini di Sekarang mau ke Puskesmas Puskesmas Belahari misalnya. Oke, Nah, baik. mendaftarlah di situ. Mungkin Oke, itu oke. solusi Tapi untuk mutasi. tanpa mengundurkan diri dulu di Iya. P3K kita yang terdahulu. Oh. Oke. Kalau Ketika lulus nantinya- nanti akan dilakukan peralihan. Oh, betul. Oke. Bagaimana kalau begini Bu? Ada juga nih pertanyaan tadi malam juga. Ketika seorang P3K yang asalnya kemarin dia melamar itu di AMD D3 ya? Iya. D3 gitu kan pendidikannya, lalu dia sekolah, ya melanjutkan kuliah ke S1. Nah, lalu dia ingin mutasi ke pendidikan S1-nya itu. Apakah dimungkinkan atau bagaimana solusinya? Tidak dimungkinkan. Oke. Tapi untuk pencantuman gelarnya bisa. Oh. Jadi misalnya P3K tersebut ini sudah ada S1, Yap. melamarnya D3. Ya. Sekarang ada S1, silakan usulkan pencantuman gelar. Kami usulkan ke BKN, gelarnya bisa dicantumkan. Tapi di grade database tetap- jabatan di D3 juga. Oke. Jadi tidak mempengaruhi gajinya atau TPP-nya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, kecuali tadi misalnya ada formasi Ya. P3K yang sesuai Iya, lebih tinggi. dengan pendidikannya. S1 ya, misalnya. dia masuk di situ. Oke. Oke. Nah, Kalau lalu aturannya sama sih nanti untuk pengadaan Oke, berikutnya. betul. Ya. Lalu apakah Bu Swatun, ketika nanti P3K kita yang melamar ke formasi yang baru, itu nanti masa kerjanya dihitung di baru atau dihitung dari awal dia? Yang baru. Oh. Jadi 0 tahun dari baru itu. Hitung lagi kan Ya. sudah beda tuh jabatannya. Ya, betul. Karena kan P3K di kontraknya di jabatan. Oh. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya selamat pagi. Ada rekan Ari Aprianur. Petakun, kabarnya di 2026 akan ada penerimaan CPNS. Bila P3K paruh waktu ikut, apakah akan menggugurkan statusnya? Oke, tadi sebenarnya sudah secara kita mungkin diperjelas aja Bu. Iya. Silakan. Kalau masih menggunakan aturan pengadaan tahun 2024 itu yang bersangkutan 1 tahun dulu
kontraknya, baru bisa mendaftar CPNS atau P3K. Jadi kalau belum 1 tahun tidak bisa. Nah, mereka begitu. ini kan NIK-nya sudah otomatis, kalau sudah diangkat ASN kan NIK-nya diblokir oleh BKN, jadi nggak bisa mendaftar kemana-mana. Nah, jadi waktu kemarin ada juga beberapa P3K yang mau mendaftar CPNS, lapor ke kami, dibukakanlah datanya, baru bisa mendaftar CPNS atau P3K. Ya. Oh, seperti itu. Oke. Artinya 1 tahun dulu ya? Iya. 1 tahun dulu, tidak bisa kurang. Aturannya seperti itu. Nah, karena Tawar-tawar tahu. dia. Nawari kurang 1 bulan misalnya, iya. Iya, karena waktu kita mengajukan pun diperip oleh BKN. Oh, ini benar 1 tahun sudah masa Iya, kerjanya. iya. Makanya bisa dibukakan datanya untuk mendaftar. Soalnya saya dalam hal ini berpihak kepada P3K gitu ya. Iya. Oke. Karena kasihan nih teman-teman kita banyak yang apa ya belum begitu memahami ya tentang informasi ini seperti itu. Betul juga dalam teknis pengisian di RH juga Bu, ada kan saudara kandung Bu ya. Iya, Kalau saudara kandungnya 6 ya Bu ya? Iya. Gitu ya? Iya, yang iya. kandung berarti kan semama Semama sebapak. sahabat, ya. Sekandung. Ya, Kandung. kan Namanya ada juga saudara kandung, sahabat. ya. Iya. Iya, jadi yang sama mamanya sama bapaknya. Iya. Dilengkapi dengan nik dan kakaknya juga Bu? Iya, seharusnya seperti itu. Tapi Nah, bisa itu aja tadi diisi. yang saya tanyakan. Kalau pengalaman saya sih dulu kita di riwayat hidup itu lengkap. Iya. Iya, Jadi ini juga lengkap juga Bu. begitu. Ada Ah. pengisiannya juga, ada saudara gitu, kandung. Iya. Nah, Iya. berarti tidak jauh beda ya dengan dulu itu. Ada saudara kandung, tempat tanggal lahirnya. Dulu nggak ada nik sih ya. Iya, Nggak ada nik. betul. Sekarang kan pertama ada niknya gitu ya. Iya, Ah, karena ah. kan sistem, jadi Betul. otomatis tarik data kayak gitu. Tapi kalau orang tuanya meninggal lama Bu, udah tahu puluhan tahun nggak ada nik, nggak ada kakak itu dia gimana? akan ditulis ALM ya, almarhum atau almarhumah. Nggak bisa Bu, gitu. terus Nicknya- angka di situ. Nicknya bisa diisi strip atau nol ya. Oh, Iya. jadi nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, nanti kan boleh ada saja. pilihan status. Statusnya Iya, betul. pilih meninggal dunia. Oh iya, Nah, siap. Betul. Ada keterangan. Aman teman-teman ya. Iya. Kemarin nanya juga ke mungkin tanggalnya diisi aja 00 kan ada diketik kan itu 00 otomatis kan tanggalnya bisa aja diketik 0000. Nah, nanti statusnya pilih aja meninggal dunia. tapi tanggal lahir beliau tetap ada Bu ya. Ya, Biasanya tapi kalau misalnya bisa kedengar ada, nggak apa-apa 00 juga, aja. ya. Enggak Bu, kalau dilewatin masih kembali ke atas Bu, harus pengisian ada katanya. Harus harus ada isinya, misalnya 000 gitu kan. 00 garis 00 bisa. Iya, kalau sebelumnya itu bisa diisi 00, Iya. 00, 00. Betul, iya. Tanggal lahir ya. Paham Iya. soal itu, iya. Karena ini pengalaman Bahari seperti itu juga, meskipun tidak aplikasi. Iya. Oke, iya. Saya ke Mbak Septi. Mbak Septi, apakah dalam proses ini sampai dengan tanggal 22 nanti nih, pada saat ini, apa upaya kita untuk mendongkrak teman-teman? Ayo nih cepat gitu kan ya. Terus kita juga mengingatkan nih kepada teman-teman yang mengisi DRH dan upload SKCK-nya dilihat ulang itu sebelum di closing. Biasanya itu kan mereka itu selalu nanya, Bu ini bener nggak? Oh, iya. Bu ini bener nggak gini? Ini boleh nggak saya akhiri langsung? Jadi kalau misalnya yang konsul kayak gitu, saya bilang aja ini kalau udah bener langsung aja diakhiri. Habis itu nanti di grup itu juga secara berkala kita bilang, ayo cepet diakhiri. Tapi susahnya sekarang ini kan belum bisa menarik data siapa aja yang belum. Nah kalau yang sebelumnya kan bisa tuh menarik data siapa aja yang belum. Jadi kita umumkan, ayo ini yang nama-nama ini cepet Di situ diakhiri. ya gitu. kendalanya ya. Kendalanya di situ sih Iya, saya sekarang. berpikirnya nih nanti pas pada saat sudah di closing, di 22 September Ya, itu, nah takutnya ternyata jangan masih ada ketinggalan. teman yang keteteran gitu kan. Nah, kita nggak sempat mendorong gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Iya benar sama sih. Itu tadi susahnya nggak bisa narik nama siapa yang Karena belum. sistem ya. Iya, jadi sistemnya itu belum akomodir untuk tarik data siapa yang belum gitu. Oke. Artinya nih teman-teman, kalau bahasa Banjarnya nih bisa-bisa seorang nih ya. Sistemnya kesadaran diri. Iya. Sudah saja sudah. Jangan Jangan di akhir-akhir. Iya, Iya. jangan dilambat-lambatkan begitu ya. Leisure time itu sistemnya yang Iya, kan bisa bahasa Indonesia kan join ya, Bu ya. Iya, Sekali, ini. iya. Nanti ada sesuatu hal yang salah kalau dari sekarang kita masih punya waktu gitu ya Iya, untuk melakukan betul. perbaikan. Kalau di injury time nanti PSDM juga akan Jadi keteteran. akan kewalahan. Iya. Ya. PSDM sendiri Bu Aswatun setelah
di closing nanti pada tanggal 22. Apakah ada tenggang waktu untuk melakukan check and recheck terhadap seluruh data-data dari teman-teman kita di P3K? Ini kalau misalnya aplikasinya tadi sudah bisa mendownload yang belum dan mengisi tadi, itu kan mengecek dari situ bisa sebenarnya. Ini kayaknya dalam waktu dekat sudah ada sih fasilitas itu. Ini masih BKN masih memperbaiki itu. Jadi setiap hari kami koreksi, kami cek gitu. Oke. Enggak, maksud saya setelah closing di 22 September, sebelum kita di KPSDM menyatakan bahwa P3K Kabupaten Tanah Laut telah selesai melakukan uploading terhadap DRH dan SKCK. Itu apakah ada tenggang waktunya? Kalau pengisian DRH kan itu tanggal 22 tuh terakhirnya 23, 59 tuh udah ditutup. Iya, ditutup kepada P3K. Iya. Nah, maksud saya, apakah BKPSDM dengan BKN itu ada tenggang waktunya? Kan sampai 25 kita usul nih. Oke. 25 September. Jadi jedanya ada 22, 23, 24, 25 kan. Iya. Baik, masih ada waktu berarti ya. Masih ada waktu. Jadi ini kita berharap jangan sampai ada teman-teman P3K kita nih yang tercecer. Iya, betul. Iya, karena banyak nih Bu, 2000 sekian ini saya sudah membayangkan datanya ini akan banyak sekali gitu kan ya. BKPSDM akan kewalahan untuk ngecek kan harus satu-satu. Betul. Iya, si Nelly adakah, si Iwan adakah? Iya, sudah lengkapkah kan satu-satu juga nih. Betul. Nah, seperti Karena itu. itu waktu kita usul itu nanti BKN memperpa lagi. Bener nggak ininya dikembalikan lagi ke kami? Oh untuk begitu. diperbaiki. Oh iya, oke. Ada tahapan itu ya. Iya. Oke, baik. Itu akan lebih melegakan, akan lebih melegakan bagi teman-teman. Masih ada? Oke, baik. Yang pasti mudah-mudahan rezeki Bu ya. Iya, saya berharap semuanya lah. Betul ya. Semuanya. Apalagi kita sekarang kalau melihat di televisi banyak yang tua-tua ya. Mungkin kalau udah dijadikan penuh waktu juga mau 1 tahun udah pensiun Bu ya. Iya ada. Kita ada 1 tahun aja. Udah pensiun. Iya. Ada yang baru diangkat kemarin itu di Februari nanti, nggak sampai 1 tahun udah pensiun. Oke. Ketentuan pensiun untuk P3K ini sama dengan ASN ya Bu? Iya, kalau 58 pelaksana 58, kalau yang fungsional di jenjangnya terampil 58 juga, kalau ahli di ahli pertama 58 juga. Oh, yang 60 di mana Bu? Guru. Oh. Guru ya. Oke, guru. Bu tadi sih setelah DRH ini selesai, apakah ada rentang waktu untuk mendapatkan NIP tersebut, informasinya? Penetapan NIP sesuai jadwal itu BKN menetapkan NIP dari tanggal 28 yang terbaru ya, 28 Agustus sampai dengan 30 September 31 terakhirnya. September. Iya, nah kan ada kami mengusul sampai dengan 25 September, BKN menetapkan sampai dengan 30 September. Jadi di rentan 26 sampai 30 itu ada bolak-balik berkas mungkin dari BKN yang kita usulkan itu ada yang salah atau apa, kembalikan ke kami. Nah itu mungkin perbaikan di situ. Ke BKN-nya. Oke. Iya. Atau salah penulisan nama gitu ya. Iya. Salah huruf, ya salah tanggal, Ya. salah angka ya. Nah, tanggal lahir apalagi karena kalau tanggal lahir kan berpengaruh di NIP-nya. Iya. Nah, begitu. itu. Oke. Artinya teman-teman di P3K baik yang paruh waktu atau yang penuh waktu, kalau yang paruh waktu itu tidak pakai NIP ya? NIP. Benip juga. Iya. Oh. Oke. Sama Makanya ya. ini pengisian DRH Maksudnya DRH untuk mendapatkan NIP mengusulkan itu ya? penetapan NIP-nya. Iya. Paruh waktu ini. Iya. Oke, tapi tetap paruh waktu ya. Iya. Seandainya juga ada tulisannya sama sebagai penuh waktu Bu. SKCK juga seperti itu Bu ya. Oh, gitu ya? Iya. Seharusnya sebagai penuh waktu gitu ya. Iya. Ini kita gitu ya. Iya. Oke. Baik, Bu Aswatun, sedikit nih juga tadi malam dipertanyakan juga nih oleh teman-teman. Ini soal P3K ya, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, sekarang di baru-baru ini juga bermunculan ada outsourcing. Ya, ada outsourcing. Nah, apakah ketentuan ini berbeda dari ketentuan P3K dengan outsourcing ini?
Ini gambaran secara umum aja Bu, nanti kita akan bicara lebih detail di kemudian hari. Iya. Kalau outsourcing itu kan bukan non ASN juga. Oh, okay. Nah, statusnya karena sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2023 itu di pasal 66 itu kan pemerintah atau instansi itu tidak boleh lagi merekrut pegawai non ASN atau nama lainnya. Nah, jadi penyelesaiannya kan di pengadaan 2024 ini tadi, terakhir. makanya ke paruh waktu yang tidak lulus. Oke. Nah, Artinya tidak ada kemungkinan Bu ya, mereka yang paruh waktu misalnya nih keteteran tidak memenuhi persyaratan itu akan di outsourcing tidak ya? iya. Oke. Karena outsourcing juga bukan Iya. kami tidak mengurusi outsourcing Oke, lagi, iya. karena Itu tadi bukan yang non dipertanyakan, ASN Bu. lagi. Iya. Ya, tahun 2026 sudah tidak ada lagi non Oke, ASN. iya, itu tadi yang dipertanyakan. Oke. Outsourcing ini seperti pihak ketiga Bu ya? Iya, Betul. kayak gitu. Oke, Itu iya. semacam Jadi tidak ada kemungkinan ya? Iya. Tidak ada kemungkinan, artinya teman-teman ya tenang. Ya, secara perencanaan Bu Aswatun, pemerintah Kabupaten Tanah Laut akankah melakukan pemenuhan waktu bagi P3K kita paruh waktu yang 2000 sekian ini? Ya, maksudnya dari teman-teman kita di P3K paruh waktu yang 2021 itu ya orang gitu ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini BKPSDM akan selesai. Penyelesaiannya, Iya. iya dari ini tadi pengisian DRH tadi. Mm-mm. Nah, setelah itu kan yang mengundurkan diri berapa, mungkin sisanya tidak 2.721 Iya betul. lagi kan? Itu ada penyusutan mungkin iya, nanti ya. nah Penyusutan. sudah yang kalau yang di luar itu tidak BKPSN tidak mengurusi lagi, sudah lepas. Mereka memilih mengundurkan diri. Nah, yang lanjut ini lagi yang diurusi. Nah, apakah nanti ke penuh waktu? Nah, arahannya seperti itu. Oke, jadi apa ya, kabar baik nih ya bagi teman-teman paruh waktu. Jadi asal teman-teman mengisi DRH dengan baik dan benar, mengupload SKCK, ya itu akan masuk ya di dalam daftar untuk mendapatkan NIP. Iya. Oke. Tuh, berharap saja Bu ya. Ya, Mudah-mudahan penuh waktu. Iya. Dan juga anggaran daerah. Oke. Amin. Nah, itu dia. Kita berharap mudah-mudahan anggaran daerah kita akan terus naik Iya. ya, sehingga secara berkala, secara perlahan-lahan juga dari paruh waktu menjadi penuh waktu nanti Iya, teman-teman. kami berharapnya sih semuanya. Iya, Tahun betul. kedua diangkat semuanya ya. Betul. Meskipun secara Penuh. bertahap mungkin ya Bu Aswatun ya. Iya. Mungkin secara bertahap saat 2 tahun, 3 tahun ya kita berharap seperti itu. Iya. Yang pasti teman-teman bekerjalah dengan sebaik-baiknya ya, dengan Betul. sebaik-baiknya. Karena kata orang ketika sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Betul. Iya. Gitu. Oke, sayang sekali. Dan memang kalian akan memang dibutuhkan Bu ya. Iya, Memang betul. dibutuhkan. Betul. Supaya perasaan sepinya Iya, saya jadi makanya tadi saya bilang saya berada di pihaknya P3K begitu ya. Iya. Karena saya tahu persis Bu Aswatun. Karena saya tahu persis ya teman-teman P3K ini di tempat-tempat dia bekerja itu menjadi bumper. Nah, Iya, dia menjadi tulang punggung. Iya, nah, iya. Artinya mereka sangat dibutuhkan di situ. Kadang garda terdepan Bu ya. Iya. Nah, jadi itu yang kita maksudkan ya. Oke. Karena mereka memang benar-benar dibutuhkan ya di dalam itu. Karena kalau P3K paruh waktu kan memang sebenarnya kewenangan daerah. Nah, kalau yang database itu sudah di Kepmenpan 16 2025 itu kan sudah dibunyikan wajib diusulkan P3 yang database ya. Ya. Nah, kalau yang di luar itu tergantung keuangan daerah Ya, mau betul. diusulkan apa tidak. Jadi Ya. ada aja di daerah lain yang tidak mengusulkan. Nah, untungnya kita mengusulkan. Ya, alhamdulillah ya. Iya. KPSDM kita mengusulkan gitu ya, sehingga ada formasi untuk itu Iya. gitu ya Bu ya. Oke, Bu, sedikit lagi nih. Juga dipertanyakan kemarin. Apakah ada wacana, mungkin ada apa sih perencanaan mungkin meskipun
mungkin hanya sekedar membahagiakan ya bagi teman-teman P3K kita gitu yang paruh waktu nih, kenaikan honor gitu, iya. atau ada tambahan penghasilan lain begitu. Karena tadi kan seperti Ibu Aswatun sampaikan, mereka sebutannya aja paruh waktu gitu ya, tapi kan bekerjanya tetap kan ya, Iya. tetap sama nih dengan yang penuh waktu. Nah, sedangkan gajinya mereka nih jomblang nih, seperti itu. Nah, ini Bu. Pasukan 19 kan. Pasukan 19. Iya. Bagaimana Bu? Iya kan sebenarnya sama aja kan jam kerjanya waktu PTT pun Iya, sama iya, juga iya, kan betul. dengan Betul. dengan gajinya juga seperti itu. Iya. Jadi sesuai Kemenpan itu penggajian Buka kitab dulu ya. Iya, ketentuan yang harus diikuti kan ya. Jadi P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Oke. Atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. UMP kan. Nah, Oke. itu bisa dinaikkan kalau daerah ada uangnya. Nah, Oke. misalnya dari PTT-nya 2 juta naik 2.200.000. Nah, Iya. kemungkinan di 2026 itu sih sepertinya ada wacana ada kenaikan. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Iya, ini yang saya tunggu Bu. Ya, karena memang apa ya kita tahu tadi ya. P3K ini yang penuh waktu dan paruh waktu itu jam kerjanya sama Iya. gitu ya, seperti itu. Nah, namun di penggajian ada terjadi Apa Bu? Kesenjangan. iya, itu tadi. Nah, Terlalu ekstrim kata-kata itu Bu. ya, kalau ekstrim saya. Ya, jadi Oke, jadi kabar baik nih ya, kabar baik nih buat Ya. teman-teman paruh waktu ya. Oke, sehingga mereka tetap semangat untuk bekerja. Oke. ada wacana seperti itu. Jadi Iya. kemungkinan sesuai jenjang pendidikannya lah. Oke, kita berdoa saja semuanya ya. Ya, Iya. mudah-mudahan BKPSDM sendiri dapat melakukan rencana itu ya, dapat memperjuangkan gitu ya, untuk merealisasi peraturan tersebut, atau paling tidak mendekati atau menyamakan kepada OMK ya. UMP ya, Iya. UMK bisa Iya. kabupaten kan. Iya, betul seperti itu. Karena kan kalau saya lihat gaji atau honor yang saat ini nih masih jauh nih dari Iya. itu gitu ya, seperti itu. Oke. Bagaimana? Baik, saudara pendengar, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Oke, dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya masih tetap ingin closing himbauan atau yang digarisbawahi dari Ibu Aswatun untuk teman-teman P3K. Oke. Jadi bagi peserta P3K paruh waktu yang saat ini pada proses pengisian DRH, kalau datanya sudah yakin betul silakan diakhiri. Apabila ada kesalahan atau apapun atau bingung atau ragu, silahkan konsultasi dengan kami. Kami bisa lewat WA, Telegram atau datang ke kantor untuk mempercepat proses DRH tersebut. Terima kasih. Oke, baik saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 17 September 2025. Bu Aswatun, terima kasih atas kebersamaannya. Mbak Septi, terima kasih. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.